Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan 8 masalah utama dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis. 8 permasalahan tersebut disebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan juga memicu kekecewaan dan juga kemarahan masyarakat. Perbaikan apa saja pemirsa yang direkomendasikan oleh Ombudsman? Untuk mengulasnya kami sudah bersama dengan Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Kus Haryanto Kusuma Harsa. Selamat sore, Pak Kus Haryanto. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Kus, ini baru saja Menteri Kesehatan meminta agar ada percepatan sertifikasi like hygiene dan juga sanitasi. Apa tanggapan dari Ombudsman terkait hal ini? Betul. Memang dalam kajian kami, setelah melakukan pemeriksaan di lapangan juga, itu kita temukan ada SPPG yang belum memenuhi sertifikasi LHS. Ya. Nah, barang tentu ini juga mungkin dampak ya dari percepatan pembentukan SPPG itu. Tetapi memang dalam rangka perbaikan, kita sudah menyarankan untuk VGM, SPPG berkolaborasi dengan para pihak, karena BPOM, Dinas Kesehatan sendiri kan merasa perannya itu belum dioptimalkan dalam hal SPPG ini. Nah, ini menjadi tantangan baru ketika semua yang sudah jalan ataupun yang akan jalan SPPG itu harus memenuhi SLHS itu. Apakah Dinas Kesehatan dari masing-masing pemuda itu bisa cepat untuk memproses itu? Dalam hal ini bukan hanya administrasi ya, sertifikasi itu, tetapi juga ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan agar pegawai itu tersertifikasi LHS. Meskipun sertifikasi layak hygiene dan sanitasi ini kan bukan satu-satunya ya, masih harus ada halal. Kalau halal oke lah, karena mayoritas masyarakat kita Muslim kemungkinan besar adalah tetap halal. Yang kedua air bakunya, yang ketiga itu juga masih ada satu lagi. Nah, itu yang semestinya juga harus dipenuhi. Tapi ini kan diperingan, tadi Pak Menkes juga menerangkan ada diringankan dulu. Intinya ketika SLHS ini sudah diperoleh, itu sudah cukup untuk memenuhi keamanan pangan gitu ya. Nah, tapi memang dalam permasalahan ini Ombudsman memang menemukan itu dan sudah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan di SPPG. Baik, dari Menkes ini menargetkan 1 bulan untuk melaksanakan atau mendapatkan sertifikasi. Mungkinkah 1 bulan dapat mendapatkan semua sertifikasi, Pak Kus? Ya, ini tantangan ya. Karena misalnya di satu kabupaten Bogor misalnya ada 500 SPPG gitu kan. Dalam 1 bulan apakah itu bisa dilayani oleh Dinas Kesehatan? Seberapa sumber daya di Dinas Kesehatan bisa untuk memenuhi persyaratan ini ya, karena barang tentu ada tugas rutin juga, kemudian ini harus juga melayani secara bersama-sama gitu. Tantangan sih Pak. Baik. Tapi saya pikir ini tetap harus dijalankan. Oleh karena itu sebenarnya Ombudsman ini kan merekomendasikan 3 hal ya, 3 kondisi terhadap 3 kondisi. Pertama, SPPG yang terjadi insiden itu seharusnya dihentikan untuk dievaluasi. Kemudian yang kedua, SPPG yang masih bagus, tidak mengalami insiden, bisa berjalan terus. Terus kemudian yang ketiga, yang baru saja memperoleh penetapan SPPG belum beroperasi, harus dipastikan bahwa juknis sudah dipahami atau evaluasi atas insiden-insiden yang terjadi ini juga sudah ada perbaikan sehingga juga dipahami oleh SPPG yang baru akan beroperasi. Begitu. Tapi memang silakan saja SPPG itu muncul ya, karena Presiden sendiri kan menargetkan ke 32.000 SPPG. Silakan terus, tapi untuk operasionalisasi SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan. Baik, apakah 3 poin tadi merupakan temuan utama dari Ombudsman terkait dengan indikasi pelanggaran dalam program MBG? Pelanggarannya kan ada di permasalahan disiplin terhadap juknis ataupun SOP ya Pak. Itu yang kemudian menimbulkan insiden gitu lah. Nah, atas peristiwa itu maka kami menyarankan itu, kalau memang ada SPPG yang memiliki terjadi insiden, ya harus dihentikan dulu, dievaluasi gitu.
Karena kejadiannya Senin ada insiden, Selasa nggak ada, Rabu bisa terulang gitu kan. Ada pola seperti itu juga. Artinya SPPG yang mengalami insiden semestinya dihentikan dulu untuk dievaluasi dan perbaikan. Setelah itu salah satunya memenuhi tadi ya syarat keamanan pangan, baru kemudian bisa running lagi. Oke, tapi bagaimana tanggapan Anda? Bahkan sampai saat ini peraturan Presiden terkait dengan tata kelola dari MBG ini juga belum turun. Hal ini juga yang disampaikan dari Komisi 9 DPR pada saat bertemu dengan Kepala BGN dan juga stafnya hari ini, Pak Kus. Ya, oke. Kajian Ombudsman, Rapid Assessment atau kajian cepat Ombudsman ini lebih kepada pengawasan dan compliance. Ya. Compliance itu artinya regulasi yang ada, seperti juknis itu apakah sudah diterapkan dengan baik atau tidak gitu. Kalau untuk urusan kebijakan seperti Perpres dan regulasi di atasnya semestinya ada kajian yang lebih lengkap gitu ya dari Ombudsman. Tapi Ombudsman sebagai dalam tugasnya juga perlu mendorong adanya budaya hukum yang baik. Oleh karena itu kelengkapan regulasi itu juga sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran berjalannya program ini. Iya, ini aja berarti kelengkapan regulasinya juga belum lengkap sebenarnya dalam menjalankan program MBG ini ya, Pak Kus? Betul. Dan saya dengar ini draftnya sudah ada dan sedang berproses memang. Baik, lalu bagaimana maladministrasi ini dapat tentunya mempengaruhi efektivitas dari program MBG kalau menurut Ombudsman? Betul. Oleh karena itu, maladministrasi yang kita temukan dan sudah kita sampaikan, baik kepada Badan Gizi Nasional maupun kepada Kemenko Pangan, itu untuk kemudian dilakukan perbaikan. Gitu, Pak. Dalam hal maladministrasi itu, tujuan utamanya adalah melakukan perbaikan sebagaimana saran-saran Ombudsman agar layanan kembali bisa berjalan memenuhi standar pelayanan yang sudah ada. Baik, Pak Kus, saya mau minta tanggapan Anda terkait dengan struktur organisasi dari BGN sendiri yang mana ini mayoritas bahkan tidak ada ahli gizi, yang mayoritas adalah merupakan TNI. Tanggapan Anda? Iya. Kalau kami melakukan kajian ini kan ke SPPG ya, Satuan Penyelenggara Pelayanan Gizi. Di organisasi SPPG itu ada satu kepala SPPG, satu ahli gizi, kemudian satu akuntan, dibantu oleh 47 relawan tenaga masak dan seterusnya itu. Nah, dalam hal ini memang sudah ada ahli gizi di situ, sarjana yang kemudian ditugaskan untuk meracik, meramu menu yang akan dibuat oleh SPPG. Situlah.